Jadi untuk telur fertil itu ya Pak ya? Telur apa? Telur yang mau ditetaskan, Iya. itu maksimal berapa hari usianya setelah keluar kemudian untuk ditetaskan dan penyimpanannya di mana kalau misalnya Baik. tertunda. Satu itu. Yang kedua, kalau ada tanah kosong yang kurang lebih 12 tahun itu tidak pernah diolah di lingkungan perumahan. Jadi Baik. jeda antara satu rumah dengan rumah lain kadang ada tanah kosong. Selama 12 tahun itu tidak pernah diapa-apakan, ya mungkin tumbuh tanaman kalau pas rendeng ada belukar, Rumput. pas kemarau Kering. kering, itu apakah kalau mau diolah itu apakah perlu diberikan pembenah tanah atau langsung ditanami? Baik. Yang ketiga, kemarin ibu yang dari Sumatera Utara kan bilang jagung pipil itu kan resiko kalau disimpan ada kutu. Betul. Nah, untuk persiapan pakan ternak itu lebih baik bahan difragmentasi atau make pakan ternak difragmentasi, Pak. Baik. Jadi maksud saya difragmentasi bagian-bagian dulu atau langsung digabung gabung. gitu, Baik. terus kemudian disimpan. Makasih itu aja Bapak. Baik. Bapak Ibu, begini. Fermentasi itu saya buat Bapak Ibu di tahun 2008, 2007 ya. Kenapa kita harus fermentasi pakan? Itu untuk meningkatkan kualitas dari kandungan suatu yang ada di dalamnya. Itu fermentasi. Tapi fermentasi itu bukan penyimpanan. Jadi ingat baik-baik, fermentasi itu bukan penyimpanan makanan, tapi fermentasi itu mengubah dari, contoh kita makan singkong. Singkong mentah tidak enak dimakan, betul kan? Kalau dimasak lebih enak, betul kan? Kalau lebih ditape lebih manis. Kalau ditape itu difermentasi. Ditape itu rasanya baunya pasti harum dan manis. Ada asamnya sedikit. Apa kelebihannya ditape? Bapak Ibu kalau punya pakan fermentasi, tujuan utamanya ternak itu gemuk atau apa? Gemuk. Gemuk itu butuh apa? Karbohidrat. Bukan hanya karbohidrat, gula. Yang membuat gemuk itu gula. Jadi kalau ternak diberi jagung biasa sama diberi jagung fermentasi, mana yang membuat lebih cepat gemuk? Fermentasi. Kenapa fermentasi akan membuat lebih cepat gemuk? Karena manis. Gulanya sudah terekstrak di proses fermentasi. Karena itu kalau nyimpen tidak difermentasi. Fermentasi itu cukup sebenarnya 2 kali 3 hari. Disimpan lama bisa? Bisa. Tapi tidak mengubah apa-apa. Tetapi kalau penyimpanan jagung, kalau seandainya dalam bentuk biji, bisa. Paling gampang kasih kapur. Terus tanahnya harus kering. Kalau di perusahaan besar dimasukkan silo. Silo ini dipanaskan, bakteri di dalamnya mati semua sampai terjadi pengeringan. Kalau kita cuman kecil ayamnya, daripada dibuat pipil, lebih baik disimpan utuh. Karena yang dimakan oleh ngengat itu yang mananya Bapak Ibu? Ini kan jagung jadi begini kan? Ini kan warna putih kan? Yang dimakan kan ininya kan? Terus akhirnya dia kan masuk kan? Lah kalau ininya masih dalam tongkol, dimakan atau tidak? Tidak, karena dia tidak kuat makan ini. Jadi kalau seandainya disimpan dalam kulitnya lebih aman. Kalau tidak bisa disimpan dalam bentuk tongkol saja. Terus yang kedua, ingat baik-baik, kita tidak perlu over. Kalau over jual dulu. Kita harus terkonsep dengan kata teratur dan seimbang. Jadi tanam jagung itu seimbang saja, teratur saja. Begini loh Bapak Ibu, konsep ini saya kepengen ciptakan itu kita jadi orang yang santai di dunia. Di sini ada enggak jadi pegawai teladan gitu? Sampai semua pekerjaannya temannya juga ikut digarap gitu, ada enggak kira-kira? Karena gara terlalu rajin akhirnya semua digarap cari muka gitu, ada enggak? Capek enggak kalau begitu kira-kira? Tugas kita hanya satu, lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita itu artinya begini loh Bapak Ibu. Dikasih ayam sama Gusti Allah cuma 10, ya diopeni sebaik mungkin 10 itu.
Terus ketika dia berkembang, ya ditambahi lagi tenaganya. Sehingga apa? Kita berlatih bekerja. Bekerja itu butuh berlatih Bapak Ibu. Berlatih bekerja itu step by step, bertahap. Contoh seperti misal, saya kalau ngajari karyawan, kita punya satu orang ngejar 1000 meter. Satu hari kerjanya bahagia, satu bedeng. Panjang 20 meter, sudah. Orangnya kengangguran tidak? Nganggur, itu pekerjaannya santai. Besok satu bedeng lagi. Nganggur atau tidak? Besok lagi satu bedeng lagi. Sama nanam yang ini. Lusa satu bedeng lagi sama nanam bedeng yang kedua. Berikutnya lagi seperti itu. Akhirnya setelah 30 hari bedengannya penuh atau tidak? Penuh. Setelah penuh bedeng ini, panen ini, nanam lagi. Akhirnya pekerjaannya sudah rata, sudah mulai stabil tidak? Nah, ketika pekerjaan sudah mulai stabil, ini akan membuat kita jadi latihan itu biasa. Tetapi kalau kita kerja ngoyo Bapak Ibu, capek. Saya kepingin menjadi petani itu step by step itu di sini. Tidak sampai ngoyo tapi selesai. Terus yang kedua, di waktu-waktu kosong mulai membersihkan semuanya. Sehingga apa? Lahan itu betul-betul bersih tanpa kita capek Bapak Ibu. Kalau petani umum bagaimana caranya? Dicangkul semua, betul enggak? Ngejar selesai semuanya. Setelah selesai semuanya, tanam semuanya. Dengan alasan satu, akhirnya berkata enggak punya tenaga kerja, sulit tenaga kerja, karena tanamnya bareng. Nyoba tanamnya bertahap. Ringan atau tidak kira-kira? Ringan. Sehingga apa? Panennya juga bertahap. Setiap hari. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Yang paling banyak membuat petani sakit pinggang, itu kerjanya ngoyo. Habis ngoyo Bapak Ibu selesai semua, selesai tanam semua, ada kerjaan lagi tidak? Terus ngapain ketika tidak ada kerjaan lagi? Tidur, nonton handphone, ngopi, melakukan jadi tidak berguna. Betul atau tidak? Terus habis gitu ketika kerja lagi malas atau tidak? Malas, karena sudah tidak terbiasa. Lah, budaya terbiasa ini loh yang harus kita bangun. Setiap hari sedikit-sedikit. Ketika Bapak Ibu bisa melakukan program seperti itu Bapak Ibu, percayalah seluruh hidup Bapak Ibu akan teratur. Mulai tidak pernah numpuk pekerjaan, dikerjakan sedikit, mumpung sedikit dikerjakan, selesai. Sehingga apa? Budaya kita adalah budaya kerja. Budaya kita bukan malas. Yang membuat petani itu seperti itu. Akhirnya mereka sambat, tidak ada tenaga kerja Pak di desa. Bukan tidak ada tenaga kerja, semuanya bareng. Tapi kalau dengan cara ini nganggur atau tidak kita kira-kira Bapak Ibu? Nganggur. Santai. Terus yang paling penting lagi satu, enggak sakit boyok. Petani itu kerja keras habis gitu sambat Bapak Ibu, terlalu capek. Karena over, setelah over tidak kerja, setelah tidak kerja, kerja lagi capek. Nah karena itu lebih baik bekerja rutin tiap hari. Karena apa? Pasar kita setiap hari. Bisa diterima Pak? Mudah atau susah kalau begitu? Apalagi ada yang kurang? Dua aja. Yang apa? Yang kedua tadi apa? Lahan lama. Nah, kalau lahan lama tidak kena kimia perlu diberi pembenahan tanah tidak Bapak Ibu? Apanya yang dibenahi? Tidak pernah diapa-apakan. Tapi kendalanya satu, ini tanah uruk atau tanah asli? Tanah asli subur Pak. Bapak cangkul aja sudah pasti subur. Tidak usah pembenah tanah. Oke? Apanya? Telur telur fertil. Nyimpennya di mana begini? Kalau telur yang fertil Bapak Ibu tolong, nyimpennya harus di suhu ruangan. Nah masalahnya suhu ruangannya 30 derajat Pak. Wah sudah masuk dengan oven ini, betul atau tidak? Kalau boleh taruh di lantai. Jadi di paling dekat dengan lantai supaya dia tetap dingin, maksimal 7 hari. 7 hari itu nanti netasnya satu di usia 19, terakhir di usia 21 hari. Jadi gimana? Ya boleh tapi nanti pasti cacat biasanya. Oke?